got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Hai, perkenalkan nama saya Yohana Indrawati Adol dengan NIM 210402097. Hai, saya Yonita Elvini Pero dengan NIM 2104020096. Baik, di sini materi yang akan kami bahas yaitu mengenai teori konsumen, teori produsen, dan teori biaya. Sebelum saya membahas mengenai ketiga teori tersebut, saya akan menjelaskan tentang ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebagaimana tingkah laku manusia secara perseorangan maupun sebagai masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup dari berbagai sumber daya maupun alat pemuas kebutuhan yang terbatas ketersediaannya. Ilmu tentang proses bagaimana seorang atau masyarakat mengambil keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya alam dan alat yang langka. Sumber daya alam ialah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, dan perairan, udara dan ruang, mineral tentang alam, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut atau arus laut. Menurut Daryanto. Sedangkan menurut Sukanto Resodiprodjo, sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai teori konsumen. Teori konsumen merupakan perilaku konsumen atau aktivitas seseorang dalam pemilihan, penggunaan, dan pengevaluasian terhadap barang yang dikonsumsi. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang dimana jika boleh diasumsikan, setiap konsumen selalu menginginkan kepuasan atau utility dalam setiap kegiatan konsumsi yang dilakukan. Utility artinya produk tersebut memiliki fungsi membantu, berguna, dan menguntungkan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, utility dapat dimaknai sebagai kegunaan produk saat dikonsumsi. Dengan kata lain, kepuasan dapat dikatakan puas jika konsumen merasa tertolong dengan produk yang Anda berikan. Oleh karena itu, konsumen memiliki perilaku tertentu sehingga mereka dapat mengambil manfaat secara maksimal dari transaksi jual beli yang dilakukan. Yang berikut, mikroekonomi menurut Adwin Purnomo. Teori perilaku konsumsi merupakan kegiatan untuk memanfaatkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya di antara lain yaitu faktor internal yang dimana terdapat pendapatan, selera, motivasi, dan kepribadian. Yang kedua, faktor eksternal yang dimana terdapat harga barang, kebudayaan, dan status sosial. Teori perilaku konsumen merupakan deskripsi dari perilaku konsumen dalam membuat pilihan terhadap suatu barang atau jasa yang dapat memaksimalkan kepuasan mereka dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang atau jasa tertentu. Selanjutnya, pendekatan perilaku konsumen. Di sini terdapat pendekatan utilitas atau utility approach. Yang pertama, pada pendekatan ini menggunakan pengukuran kardinal, artinya dalam mengukur tingkat kepuasan konsumen dapat menggunakan satuan angka tertentu.
Yang kedua, dalam pendekatan ini menggunakan prinsip marginal utility, di mana menambah atau mengurangi konsumsi satu unit barang akan menambah atau mengurangi tingkat kepuasan yang diperoleh. Ketiga, asumsi yang patut diperhatikan adalah bahwa adanya utilitas total, di mana memilih barang yang dapat memaksimalkan kepuasan dengan anggaran yang tersedia atau mengikuti the law of diminishing marginal utility atau hukum Gosen. Yang kedua yaitu pendekatan kurva indifferent atau indifferent kurva. Yang pertama meliputi pada pendekatan ini menggunakan pengukuran ordinal, artinya tingkat kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka relatif. Yang kedua, berlakunya marginal rate of substitution, tingkat yang dimana ketiga, tingkat kepuasan konsumen diukur dengan peringkat atau preferensi akan barang-barang konsumsi, seperti barang A dan barang B, yang dapat digambarkan dalam indifference kurva. Yang keempat, kurva indifference berdampingan dengan budget line untuk mencari titik konsumen keseimbangan kepuasan konsumen. Dan yang terakhir yaitu mengenai ciri-ciri kurva indifferent yang terdapat berslope negatif, cembung ke arah titik origin, semakin jauh maka semakin tinggi kepuasannya, dan tiga, tidak terpotong. Kurva indifference dan budget line maka dapat ditunjukkan di mana konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum. Kepuasan maksimum apabila garis anggaran pengeluaran disinggung oleh kurva kepuasan yang paling tinggi. Persinggungan antara budget line dan indifferent kurva menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen, yang dimana menunjukkan konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum. Keadaan ini dikenal dengan sebutan garis keseimbangan konsumen. Dengan demikian, keseimbangan konsumen adalah pemaksimuman kepuasan yang digambarkan tingkat kepuasan maksimum dari mengonsumsi dua barang dengan menggunakan sejumlah pendapatan tertentu. Berikut contoh kurva. IC1 dengan titik A dan B menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal. IC2 dengan titik C, konsumen mencapai titik kepuasan optimum. IC3 dengan titik D, anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang, X dan Y. Sehingga titik keseimbangan konsumen merupakan titik di mana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk dikonsumsi. Pada titik singgung antara kurva indifference konsumen dengan garis anggaran, dengan asumsi bahwa tujuan dari konsumen adalah untuk memaksimumkan tingkat kepuasan atau utility. Kurva indifference dan budget line maka dapat ditunjukkan di mana konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum. Kepuasan maksimum apabila garis anggaran pengeluaran disinggung oleh kurva kepuasan yang paling tinggi. Persinggungan antara budget line dan indifferent kurva menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen, yang dimana menunjukkan konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum. Keadaan ini dikenal dengan sebutan garis keseimbangan konsumen. Dengan demikian, keseimbangan konsumen adalah pemaksimuman kepuasan yang digambarkan tingkat kepuasan maksimum dari mengonsumsi dua barang dengan menggunakan sejumlah pendapatan tertentu. Berikut contoh kurva. IC1 dengan titik A dan B menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal. IC2 dengan titik C, konsumen mencapai titik kepuasan optimum. IC3 dengan titik D, anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang, X dan Y. Sehingga titik keseimbangan konsumen merupakan titik di mana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk dikonsumsi. Pada titik singgung antara kurva indifference konsumen dengan garis anggaran, dengan asumsi bahwa tujuan dari konsumen adalah untuk memaksimumkan tingkat kepuasan atau utility. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori produsen atau teori produksi. Produsen adalah orang atau suatu badan usaha yang melakukan fungsi dalam menaikkan nilai guna suatu barang untuk menghasilkan barang yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Sedangkan teori perilaku produsen adalah
teori yang menjelaskan mengenai bagaimana tingkah laku produsen dalam upaya mencapai efisiensi dalam meningkatkan kegiatan produksinya. Faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Terdapat dua hal dalam teori produksi, yaitu produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan memiliki input tetap dan menentukan beberapa banyak input variabel yang harus digunakan. Penentuannya tergantung seberapa besar pengaruh dari penambahan input variabel terhadap besarnya output. Yang berikut dalam jangka panjang, semua input dalam faktor produksi, baik input tetap maupun input variabel, akan bersifat variabel. Dengan kata lain, tidak ada input tetap dalam jangka panjang. Berikut adalah fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Fungsi produksi disederhanakan hanya tergantung pada dua input, yakni modal sebagai K dan tenaga kerja sebagai L, sehingga dapat diformulasikan menjadi Q sama dengan fungsi KL. Kurva isoquant adalah kurva yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Dari gambar ini disebut produksi possibility curve atau kurva kemungkinan produksi atau KKP, di mana sudut KKP adalah tingkat transformasi produk marginal atau marginal rate of transformation product, yang menggambarkan substitusi produk Y dengan produk X sedemikian begitu rupa sehingga produksi kedua barang X dan Y tetap berada pada tingkat dan penggunaan faktor produksi yang efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori biaya. Yang dimaksud dengan biaya adalah nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperkirakan akan memberikan manfaat saat kini atau masa depan pada organisasi, atau pengorbanan yang terjadi dalam rangka untuk memperoleh barang atau jasa yang bermanfaat. Di dalam buku yang berjudul Managerial Accounting yang ditulis oleh Hansen dan Moufen tahun 2007, biaya diklasifikasikan dalam dua klasifikasi, yaitu berdasarkan pada perubahan jumlah produk dan berdasarkan fungsinya dalam proses produksi. Kedua klasifikasi ini ditinjau agar informasi dari biaya-biaya tersebut digunakan dengan benar dan tepat. Penjabaran dari kedua klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang secara relatif tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi atau output yang dihasilkan, misalnya gaji pegawai, biaya gedung. Kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang nilainya dipengaruhi oleh banyaknya produk atau output, dan pada umumnya besar volume produksi sudah direncanakan secara rutin. Oleh sebab itu, biaya variabel sering juga disebut sebagai biaya rutin. Contohnya, biaya obat, biaya alat, biaya bahan habis pakai, di mana besarnya akan berbeda jika pasien sedikit dibandingkan pasien yang banyak. Ketiga, biaya total atau total cost. Total cost adalah jumlah dari biaya tetap atau fixed cost dan variable cost, atau total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost.
Yang keempat adalah biaya marginal atau marginal cost. Adalah besarnya tambahan biaya sebagai akibat bertambahnya satu satuan produk yang dihasilkan. Berikut biaya produksi. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sebuah produk. Jika biaya produk mengalami kenaikan, maka kemampuan perusahaan dalam menciptakan barang atau jasa akan mengalami penurunan, sehingga penawaran yang dilakukan akan mengalami penurunan. Namun sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka kemampuan perusahaan menciptakan barang atau jasa akan mengalami peningkatan, sehingga penawaran akan mengalami kenaikan. Sebagai contoh kasus, sebuah toko sepatu yaitu toko Delantero memproduksi 10 pasang sepatu bola ketika harga sepatu bola 150.000 per pasang. Ketika harga sepatu bola naik menjadi 200.000, jumlah sepatu bola yang ditawarkan turun mengalami peningkatan menjadi 20 pasang. Begitu pula ketika harga terus naik menjadi Rp250.000, jumlah sepatu bola yang ditawarkan meningkat lagi menjadi 30 pasang, dan seterusnya. Berikut tangkapan layar kurva penawaran dari toko sepatu Delantero. Garis horizontal adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q, atau quantity atau kuantitas. Garis vertikal adalah garis yang menunjukkan harga barang atau P atau price, di mana garis penawaran adalah garis yang ditarik dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan semakin mahal harganya, maka semakin banyak penawarannya. Sekian dan terima kasih.